Di sini kita akan membahas berita-berita faktual yang ada di dalam negeri maupun luar negeri yang akan kita rangkum sedetail mungkin dan tentunya tetap di Beritawan. Karena lama tidak diraba, Nahid pun mendesah keenakan, lalu mereka mencari posisi yang pas. Setelah beberapa menit, Nahid pun keluar dan disusul oleh Bilal. Bilal terluntai lemas, namun Nahid merasa belum puas, ia mau diseruput lagi. Bilal yang sudah kewalahan langsung tidur tanpa mendengarkan Nahid, rasa kecewa pun kembali dialaminya. Di berita kali ini, kita akan membahas kasus yang unik dan sangat jarang terjadi dimanapun. Yang datang dari negara di Asia bagian selatan, yaitu di Desa Arupmor, Distrik Gujranwala, Kota Gujranwala, Provinsi Punjab, Pakistan. Berikut kisahnya. Di sebuah rumah, tinggallah sepasang suami istri dan satu orang tua. Suami istri tersebut bernama Bilal dan Nahid. Keduanya telah menikah selama kurang lebih 5 tahun. Dari pernikahannya tersebut, mereka belum dikaruniai seorang anak. Kemudian, orang tua yang tinggal di rumah tersebut adalah Gulam Hasan, yang merupakan ayah dari Bilal. Bilal merupakan seorang pegawai di perusahaan di kota yang ia tinggali. Dari hasil kerjanya tersebut, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan sang istri, Nahid, merupakan ibu rumah tangga, yang kesehariannya mengurusi kebersihan rumah, memasak dan merawat ayah mertuanya. Kini sang ayah sudah lama hidup menduda, karena sudah ditinggal sang istri beberapa tahun yang lalu. Nahid sangat perhatian kepada suami dan mertuanya. Setiap kali Bilal akan berangkat kerja, semua kebutuhan sudah disiapkan oleh istrinya. Begitupun kepada mertuanya, dia rela mengambilkan makanan serta memandikannya. Di usianya yang menginjak 80 tahun, Gulam Hasan sangat bergantung kepada menantunya. Di sisi lain, Bilal juga sangat mempercayakan Nahid untuk merawat ayahnya selama ia bekerja di luar. Sungguh menantu idaman. Hingga pada suatu malam, Nahid dan Bilal akan mau tidur. Nahid menyampaikan pada Bilal bahwa dirinya sudah lama tidak diseruput. Dan Bilal mengatakan bahwa sedang capek, ia berjanji akan melakukannya besok. Lalu Nahid mengangguk memakluminya. Pada keesokan harinya, Bilal mendapat tugas lembur dari bosnya, dan ia pulang sampai rumah pada jam 9 malam. Sang istri pun setia menunggu suaminya di ruang tamu. Lalu menyiapkan air hangat untuk mandi, dan menyiapkan makan malam. Setelah selesai makan, dan akan tidur, Nahid ingat janji suaminya kemarin, karena memang tidak tahan, pengen diobok-obok. Namun melihat suaminya langsung tidur, ia menahan rasa sedikit kecewa. Kemudian menyusul suaminya tidur. Pada pagi harinya, Nahid menanyakan soal janji suaminya yang belum ditepati, lalu Bilal menjanjikan nanti malam karena tidak ada tugas dari perusahaan. Saat malam hari, Nahid memberi kode pada Bilal dengan melepaskan seluruh pakaiannya, hingga pepaya California pun terlihat. Dengan penuh hasrat, Bilal pun meraih pepaya itu dan menjilatnya. Karena lama tidak diraba, Nahid pun mendesah keenakan, lalu mereka mencari posisi yang pas. Setelah beberapa menit, Nahid pun keluar, dan disusul oleh Bilal. Bilal terluntai lemas, namun Nahid merasa belum puas, ia mau diseruput lagi. Bilal yang sudah kewalahan langsung tidur tanpa mendengarkan Nahid, rasa kecewa pun kembali dialaminya. Keesokan harinya menjelang malam, Nahid pun kembali memamerkan pepaya California pada suaminya.
Namun Bilal tidak merespon, karena sedang capek. Karena sudah tidak tahan, Nahid pun memeluk suaminya dengan keadaan tidak memakai baju. Akhirnya Bilal pun menuruti nafsu Nahid. Tapi malam ini berbeda, Bilal yang tidak tahan anunya dijepit Nahid, langsung mengeluarkan cairan putihnya, karena memang staminanya sedang berkurang. Dengan sangat kecewa, Nahid pun langsung terdiam 1000 bahasa. Ia sangat marah pada suaminya, kenapa itunya tidak bisa berdiri lama, padahal tinggal sedikit lagi ia mau keluar. Keesokan harinya, Nahid masih terdiam, walaupun tetap melakukan rutinitas seperti biasanya. Suaminya pun mengerti, dan ia berangkat bekerja dengan merasa bersalah pada istrinya. Lalu setelah memberikan makan pada ayah mertuanya, ia pun menuntun mertuanya tersebut untuk buang air kecil. Saat di dalam kamar mandi, ia melihat milik mertuanya, lalu meraihnya supaya pipisnya tidak kena celana. Baru kali ini, ia memegang langsung milik mertuanya, dan herannya saat ia pegang kenapa masih bisa membesar, secara umur mertuanya sudah 80 tahun. Dan ia langsung memikirkan macam-macam, apalagi saat diranjang tidak bisa dipuaskan oleh anu milik suaminya. Nahid pun terangsang, tanpa disadari, ia masih memegang milik mertuanya, padahal sudah selesai pipis. Dengan sedikit diremas, mertuanya pun bingung dan takut saat itu, mantunya tersebut tidak seperti biasanya. Dengan agak tergesa-gesa, Nahid pun menuntun mertuanya ke dalam kamar lalu menidurkannya. Tanpa basa-basi, ia pun melakukan 1000 teknik rangsangan, supaya sang tower berdiri dengan tegap hingga dapat sinyal. Tanpa memikirkan apa yang dirasakan mertuanya, ia pun langsung memasukkan miliknya ke si itu. Dan disitulah awal kesialan Gulam Hasan di tangan menantunya. Hari-hari pun berlangsung, Gulam Hasan, tubuhnya yang sudah renta, sudah sepantasnya istirahat tenang di akhir masa tuanya, justru menjadi budak nafsu menantunya. Kini, hati Nahid pun terbutakan, karena nafsunya yang tidak tersalurkan. Di belakang suaminya, ia sudah memiliki lelaki lain yang bisa memuaskannya, walaupun itu mertuanya sendiri. Setelah beberapa hari kemudian, Nadif mengulangi hal tersebut bersama mertuanya. Kini ia makin berani, karena sudah mengancam mertuanya tersebut supaya tidak bercerita pada siapapun. Dengan akal liciknya, ia juga memberikan uang pada mertuanya supaya tidak buka mulut. Di sisi lain, Bilal tidak menaruh curiga sedikitpun tentang kelakuan istrinya. Justru ia semakin senang, karena Nadif terlihat menjadi lebih perhatian kepada ayahnya. Karena ketakutan, ayah Bilal menutupi hal tersebut, dan tetap bersikap seperti biasanya. Untuk mencegah orang lain tahu dengan aksinya tersebut, ia menutup setiap pintu rumah, seolah-olah sedang keluar. Dengan begitu, ia lebih tenang ketika diobok-obok oleh mertuanya. Ketika nafsunya memuncak, terkadang ia bisa melakukan hal tersebut hingga 4-7 kali dalam satu hari. Sungguh maniak wanita satu ini. 2 bulan pun berlalu, ia semakin sering melakukan obok-obok dengan mertuanya tersebut. Di suatu hari, nafsunya kembali memuncak, ia mengajak mertuanya untuk kembali mengobok-obok dirinya. Hal tersebut ia lakukan mulai dari pagi, kemudian selang beberapa jam ia melakukannya lagi, dan melakukannya lagi dan lagi. Saya pun sampai geleng-geleng, kenapa bisa ada wanita semaniak ini, padahal pada umumnya wanita sulit diajak dalam hal begituan, karena jadi mudah capek. Berbeda dengan wanita satu ini, entah hasratnya sebesar apa sampai kuat berkali-kali.
Sudah seperti Wonder Woman kali ya. Ketika ia melakukan ketujuh kalinya dalam hari itu, mertuanya sudah terlihat lemas dan pucat, namun ia tetap memaksa sampai Nadif keluar. Namun, sang ayah mertua terlihat diam dan memejamkan mata. Nadif pun panik dan bingung harus melakukan apa. Dengan mendengar nafas dari hidungnya, ia tersadar bahwa mertuanya tersebut telah meninggal dunia. Ia egois dan tidak peduli bahwa mertuanya tersebut memiliki riwayat penyakit jantung. Selang beberapa jam, Bilal pun pulang dari tempat kerjanya. Ia pun kaget melihat Nadif yang menangis. Lalu Nadif bercerita kalau ayahnya tersebut tiba-tiba jatuh dan pingsan. Setelah kondisinya dicek oleh Bilal, ia tersadar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Melihat hal tersebut, Bilal merasa curiga bahwa kematian ayahnya tidaklah wajar. Kemudian ia bergegas melaporkan hal tersebut pada polisi. Setelah polisi melakukan pengecekan, terdapat banyak air mani di sekitar jasad ayahnya, dan juga ada lecet di bagian kemaluan. Polisi pun bertanya, bersama siapa ayahnya di hari itu? Tentu Bilal pun berbicara apa adanya, bahwa kesehariannya memang selalu bersama dengan istrinya. Akhirnya Nadif pun ditangkap. Saat diinterogasi, ia pun berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Tetapi ia tetap membela diri, bahwa ia tidak mempunyai niat untuk membunuh ayah mertuanya. Nadif pun ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Begitulah sobat, nasib buruk si maniak tersebut. Semoga kita dijauhkan dari manusia-manusia yang berniat jahat. Sebagai laki-laki, selalulah mengontrol kondisi keluarga kita dan utamakan komunikasi yang baik. Sekian, dan salam beritawan.